kita simak sejumlah informasi terpopuler di situs nbcnews.com dalam Hot News. Kita ke informasi yang pertama. Di bawah informasi yang pertama, media asing menyoroti calon Menteri Keuangan Prabowo Subianto. Hal ini seiring unggulnya calon presiden tersebut dalam pemilihan umum presiden baik penghitungan cepat sejumlah lembaga survei dan juga real count KPU. Sejumlah nama pun juga ikut disorot. Lantas adakah nama Sri Mulyani di daftar tersebut? Media Business Times dan juga Straits Times misalnya menulis artikel berjudul Prabowo Eyes Former Bankers to be Indonesian Next Finance Minister. Dan disebut juga telah mengincar sekelompok mantan bankir untuk menjadi Menteri Keuangan, sosok teknokrat yang dianggap dapat mengamankan pendanaan untuk janji-janji kampanyenya sambil menjunjung kehati-hatian fiskal. Dijelaskan 4 nama masuk ke dalam bursa, yakni Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Kartika Wirjoatmojo dan juga Ketua Regulator Keuangan Mahendra Siregar dan juga Direktur Utama Bank Negara Indonesia Royke Tumilar. Ini berarti Sri Mulyani tidak masuk dalam deretan nama tersebut. Dari sumber terpercaya disebut juga nama-nama itu dianggap paling cocok untuk peran Menteri Keuangan, terutama karena keahlian keuangan mereka serta kepemimpinan yang efektif. Prabowo dinilai siap mengamankan jabatan tersebut di atas politik lantaran Menteri Keuangan memerlukan kecerdikan dalam mengelola anggaran. Dan kita beralih ke informasi lainnya. Dalam setiap kesempatan dari kunjungan ke daerah, Presiden Joko Widodo terpantau menyempatkan menggelar penyaluran bantuan beras langsung kepada masyarakat di lokasi kunjungan kerjanya. Namun tidak ada terlihat Menteri Sosial seperti Tri Risma hari ini dan juga apa alasannya di sana. Kepala Bappenas Arief Prasetyo Adi menjelaskan penyaluran bantuan pangan tersebut dikerjakan oleh Bappenas karena hal itu sesuai dengan tugasnya yang tertuang dalam Perpres nomor 66 tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional. Menurut aturan, pada pasal 2, Badan Pangan mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan, termasuk menyelenggarakan koordinasi stabilisasi pasokan dan juga harga hingga keamanan pangan. Arief memastikan bantuan pangan yang diberikan kepada 22 juta KPM itu tidak bersifat politis. Pasalnya program itu juga dikerjakan sejak tahun 2023 lalu dan selain itu menurutnya program makan siang gratis yang diwacanakan calon Presiden Prabowo Subianto juga nantinya akan banyak dikerjakan oleh Bappenas dan BUMN di bidang pangan. Ini untuk 22 juta KPM dan tidak terkait dengan politisasi ya atau apapun karena program ini sudah dari tahun 2023 ya dikerjakan oleh Badan Pangan Nasional ya. Kenapa Badan Pangan Nasional bukan Kementerian Sosial? Karena Badan Pangan Nasional itu memang tugasnya salah satunya dalam Perpres 66 tahun 2021 memang mengerjakan bantuan-bantuan seperti ini termasuk disaster, kerawanan pangan, rentan rawan pangan, gizi buruk ya. Nanti kalau ada menyinggung mengenai makan siang gratis dan lain-lain itu sebenarnya banyak nanti dengan Badan Pangan gitu ya. Atau kegiatan-kegiatan lain yang memang nanti memerlukan bersama BUMN di bidang pangan. Jadi dan kita ke informasi lainnya dari mancanegara, milisi penguasa Yaman Houthi akan terus melanjutkan aksinya menyerang kapal-kapal dagang di Laut Merah. Hal ini merupakan langkah solidaritas ke Gaza sekaligus upaya menekan dunia agar memaksa Israel menghentikan serangannya ke wilayah kantong Palestina tersebut. Pemimpin milisi pro-Iran itu juga Abdul Malik al-Houthi mengatakan telah menyiapkan sebuah kiamat baru dalam aksi di Laut Merah. Dirinya mengklaim akan memberi kejutan dan tidak akan ada pihak yang siap dengan hal tersebut. Diketahui dalam beberapa bulan terakhir, Houthi memang melancarkan serangan terhadap kapal-kapal yang terafiliasi atau terkait dengan Israel. Hal ini pun telah menimbulkan efek global, mengingat strategisnya Timur Tengah di panggung perdagangan internasional global dan menjadi pusat produksi migas dunia. Situasi ini juga membuat negara-negara barat seperti Amerika Serikat dan juga Inggris turun tangan. Mereka telah menyusun koalisi yang dalam beberapa waktu terakhir melancarkan serangan ke situs-situs yang dimiliki oleh Houthi. Ya, masih dari informasi terkait ketegangan geopolitik di mancanegara di mana Presiden Rusia Vladimir Putin memperingatkan akan adanya resiko nyata terjadinya perang nuklir. Hal ini jika negara-negara barat meningkatkan konflik di Ukraina. Putin mengatakan tentaranya terus bergerak maju dalam perang yang masih berlangsung dengan tetangganya tersebut.
Dirinya pun memperingatkan Barat akan konsekuensi tragis bagi negara manapun yang berani mengirim pasukan ke Kiev. Putin mengingatkan Rusia memiliki senjata yang dapat mengenai sasaran di wilayah negara Barat dan menyinggung soal senjata nuklir. Komentar Putin juga datang setelah negara-negara Eropa berdebat soal kemungkinan pengiriman pasukan ke Ukraina. Presiden Prancis Emmanuel Macron awal pekan ini untuk mengesampingkan pengiriman tersebut, sebuah sikap yang dengan cepat dibantah oleh para pemimpin lain di Eropa. Perdebatan ini telah menimbulkan ketegangan di Moskow, apalagi selama ini Rusia melihat konfliknya dengan Ukraina sebagai bagian dari perang hibrida yang lebih luas yang dilakukan NATO terhadap Ukraina. Можно привести наглядный пример такого лицемерия. В последнее время все чаще звучат голословные обвинения, например, в адрес России, что мы якобы собираемся разместить ядерное оружие в космосе. Подобные вбросы, а это не что иное, как вбросы, это уловка только для того, чтобы втянуть нас в переговоры на своих условиях, которые выгодны исключительно Соединенным Штатам. Серьезно, необходимо укрепить группировки на западном стратегическом направлении, чтобы нейтрализовать угрозы, связанные с очередным расширением НАТО на восток, втягиванием в альянс Швеции и Финляндии. Запад спровоцировал конфликт на Украине, на Ближнем Востоке, в других регионах мира и продолжает лгать. Теперь вот без всякого смущения заявляют, что Россия якобы намеревается напасть на Европу.